Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang penuh berkah ini, malam hari Jumat yang mulia ini, Allah masih berikan kepada kita semua berbagai nikmatnya. Nikmat keimanan, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan dan kekuatan. Sehingga kita semua pada malam hari ini dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Fathul Qorib yang rutin kita laksanakan setiap malam Jumat ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, manusia terbaik yang Allah ciptakan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam dan untuk menjadi guru bagi seluruh umat manusia. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Fathul Qorib. Namun sebelum kita mulai, marilah terlebih dahulu kita membuka majelis kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan, marilah kita hadiahkan suratul Fatihah. Yang pertama kepada mu'alif, penulis kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghussi, yaitu pensyarah dari kitab yang asli, yaitu kitab Al-Ghoyah wa Taqrib yang ditulis oleh Abu Syuja' Al-Asfahani. Semoga apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka tulis, apa yang telah mereka salin, dan apa yang telah mereka jelaskan kepada kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir hingga yaumil akhir kelak bagi mereka semua. Ala hadhin ya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan juga kita hadiahkan suratul Fatihah untuk keluarga kita, orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita yang telah lebih dahulu mendahului kita semua, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosa mereka, diterima semua amal baiknya, dan dijadikan surga sebagai tempat kembali bagi mereka semua. Ala hadhin ya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan juga untuk keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, anak kita, orang tua kita yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, segera berikan kesembuhan kepada mereka semua, dan dijadikan mereka semua dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Ala hadin ya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan ya kajian kita kitab Fathul Qorib, di mana pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas perihal fil awqat allati tukrahu shalat fiha, waktu-waktu yang diharamkan untuk
melaksanakan sholat. Dan ditambah lagi bab tentang sholat jamaah ya. Sholat jamaah. Nah, hari ini insya Allah kita lanjutkan kajian kita, kitab ini, yaitu di bab yang terbaru, yaitu faslun fi qasris sholah wa jam'iha. Pasal tentang mengqasar dan menjamak sholat. Bagaimana cara kita mengqasar dan menjamak sholat. Sholat apa saja yang bisa diqasar dan dijamak dan seterusnya. Baik, langsung saja. Saya bacakan dulu matannya. Faslun wa yajuzu lil musafiri qasrus sholatir ruba'iyyati bi khamsati syara'ita. An yakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin wa an takuna masafatuhu 16 farsakhan wa an yakuna muaddiyan lis sholatir ruba'iyyati wa an yanwiyal qasra ma'al ihram wa an la ya'tamma bimuqimin. Sampai situ dulu ya. Faslun wa yajuzu lil musafiri qasrus sholatir ruba'iyyah. Dan dibolehkan bagi orang yang musafir sedang melakukan perjalanan qasrus sholatir ruba'iyyah, untuk mengqasar sholat yang ruba'iyyah. Itu apa, Bu? Yang 4 rakaat, yang jumlahnya 4 rakaat ya. Bi khamsati syara'ita, dengan apa? Dengan 5 syarat. Apa saja? Yang pertama, an yakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin. Yang pertama syaratnya adalah perjalanannya, safarnya itu bukan dalam rangka maksiat. 1. Kemudian wa an takuna masafatuhu 16 farsakhon. Dan jarak yang dia tempuh adalah 16 farsakh. Nah, nanti kita jelaskan berapa 16 farsakh itu. Yang kedua, kemudian wa an yakuna muaddiyan lis sholatir ruba'iyyah. Kemudian dia juga melakukan sholat yang tadi diqasar itu secara ada, ya, muaddiyan, bukan qadha. Ya. Yang 4 rakaat tadi dilaksanakan secara ada, bukan qadha. Wa an yanwiyal qasra, dan seterusnya adalah meniatkan untuk mengqasar sholatnya ma'al ihrami, saat, ya, niat itu dibarengkan saat takbiratul ihram. Kemudian yang terakhir, wa alla ya'tamma bimuqimin. Orang yang mengqasar sholat itu tidak boleh bermakmum kepada orang yang tidak melakukan perjalanan. Jadi makmumnya harus dengan orang yang juga melakukan perjalanan, safar. Ya, nanti kita jelaskan. Baik. Faslun fi qasris sholati wa jam'iha. Pasal tentang mengqasar sholat dan menjamaknya. Nah, perihal mengqasar sholat dan menjamak sholat ini ada dalilnya, Bu. Jadi bukan asal-asalan. Wal aslu fi qasris sholah qabla al-ijma' qauluhu ta'ala wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholah. Yaitu dalilnya ayat 101 dari surat An-Nisa yang berbunyi wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kalian melakukan perjalanan, darabtum fil ardi itu maksudnya melakukan perjalanan di atas muka bumi, falaysa 'alaikum junahun, maka tidak ada dosa bagimu an taqsuru minas shalah, untuk mengqasar salat. An-Nisa 101. Kemudian untuk dalil dari hadisnya, wa khobarus sahihaini an Anas, juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahihaini. Apa itu Sahihaini, Bu? Pernah dengar nggak kitab Sahihaini? Sahihaini berarti 2 kitab hadis yang dikarang oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, itu disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Anas qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Makkah fa kana yusalli rak'ataini hatta raja'na ilal Madinah. Anas mengatakan kami suatu hari pernah keluar bersama Rasulullah dari Madinah menuju
Mekah, melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah. Madinah Mekah itu jaraknya berapa, Bu? Sekitar 600 kilo, jauh, Bu. Dan dulu belum ada pesawat. Dan mereka perjalanannya nggak ada mobil juga. Melakukan perjalanan dengan kuda, dengan unta, dengan jalan kaki, dengan keledai, seperti itu. Itu jaraknya 600 kilo hampir. Ya, 570 sekian antara Mekah dan Madinah itu. Nah, mereka melakukan perjalanan dari Madinah menuju Mekah, fakana yusalli rakaataini hatta raja'na ilal Madinah. Saat itu Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat. Artinya yang zuhur menjadi 2 rakaat, yang asar jadi 2 rakaat, yang isya jadi 2 rakaat. Hatta raja'na ilal Madinah. Sampai kami kembali ke Madinah. Gitu ya. Jadi selama di Mekah Rasulullah mengqashar terus sholatnya. Nah, itu di antara dalil tentang mengqashar sholat. Baik, wa yajuzu lil musafiri ay al mutalabbisi bis safari qasrus salat ar-rubaiyah la ghairuha min thunaiyah wa thulathiyah. Dan dibolehkan, ya juzu itu maksudnya dibolehkan. Artinya apa, Bu? Kalau ya juzu jaiz, bukan wajib, ya. Wa ya juzu itu berarti boleh, hukumnya jaiz. Bukan wajib, ya, bukan sunnah juga, tapi boleh. Wa ya juzu lil musafiri ay al mutalabbisi bis safar, dibolehkan bagi orang yang sedang melakukan perjalanan qasrus shalah ar-rubaiyah, untuk mengqashar salat yang jumlahnya 4 rakaat. La ghairuha, ya, la ghairuha min thunaiyah wala thulathiyah. Bukan salat yang lain yang jumlahnya 3 rakaat maupun yang 2 rakaat. Itu nggak boleh. Salat maghrib itu nggak boleh diqashar, Bu. Ya, kalau diqashar gimana? 1,5 rakaat. Di tengah rakaat berhenti. Nah, salat subuh itu udah diskon, Bu, udah 2 rakaat, mau diqashar lagi 1 rakaat gitu. Nah, nggak boleh, ya. Menang banyak itu nanti. Ya. Kemudian wa jawazu qasris shalah ar-rubaiyah bi khamsati syara'it. Dan dibolehkannya mengqashar salat untuk salat yang jumlahnya 4 rakaat itu ada 5 syarat. Apa saja? Yang pertama, al-awwalu an yakuna safaruhu ay asyaksu fi ghairi ma'siyatin, yaitu supaya safar atau perjalanan yang dilakukan oleh orang yang melakukan perjalanan itu bukan dalam rangka perjalanan maksiat, ya. Perjalanan maksiat itu apa aja, Bu? Misalnya ya, pergi ke Makau gitu kan, untuk apa? Untuk main judi. Ya. Itu kan jauh perjalanan juga dari Indonesia ke Makau, ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Singapura, tapi tujuannya untuk apa? Main judi, main slot, nggak boleh. Ini maksiat. Jadi nggak boleh kita mengqashar sholat kalau tujuannya maksiat, ya. Misalnya jauh-jauh dari mana? Dari Citayam ke mana? Ke Bandung. Untuk apa? Dugem. Nah, nggak boleh tuh. Ya. Ya, kan banyak tuh orang-orang Citayam Fashion Show itu kan. Jauh-jauh ke Bandung, ya. Tapi di Bandung untuk apa ternyata? Untuk dugem. Nah, ini yang nggak boleh, maksiat. Ini tidak boleh mengqashar sholat. Nggak punya keringanan untuk itu. Nggak punya dispensasi untuk melaksanakan qashar sholat. Wa huwa syamilun lil wajibi ka qadha'i dainin. Yang dinamakan tidak dalam rangka maksiat itu juga mencakup perjalanan yang wajib. Ya. Jadi bukan hanya yang haram saja, tapi juga perjalanan wajib. Kan perjalanan wajib itu juga bukan dalam rangka maksiat. Betul toh? Ya. Contohnya apa? Perjalanan yang wajib itu ka qadha'i dainin. Perjalanan untuk membayar hutang. Nah, ini kan zaman dulu, Bu. Zaman dulu itu kan misalnya orang yang kita hutangi itu rumahnya jauh. Contoh misalnya dari Mekah ke Madinah. Ya, orang yang kita hutangi itu rumahnya di Madinah, sedangkan kita berada di Mekah. Maka untuk membayar hutang tersebut kita harus melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, jauh.
Nah, itu kalau dalam rangka memenuhi kewajiban membayar hutang, maka boleh ya untuk mengqashar sholat. Tapi kalau sekarang kan sudah nggak zamannya membayar hutang datang langsung. Pakai apa? TF dong. Nah, gitu kan. TF aja. Tinggal transfer. Ini apa? Malah nggak bayar. Waduh. Pengalaman kayaknya ini. Siapa orangnya? Siapa, Bu? Sebutkan, Bu. Ada di sini. Astagfirullah. Ya. Jadi kalau zaman dulu itu melakukan perjalanan untuk membayar hutang dan itu hukumnya wajib. Membayar hutang itu wajib kan, Bu? Wajib. Ya, maka kalau ada orang yang melakukan perjalanan dalam rangka membayar hutang, boleh mengqashar sholatnya. Contoh lainnya apa, Bu? Perjalanan yang wajib. Perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, itu kan wajib bagi yang mampu ya. Kalau kita sudah mampu secara finansial maupun secara fisik, ya, mampu secara kondisi, keamanan dan lain sebagainya, kita semua mampu, maka wajib kita melaksanakan ibadah haji. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah haji tersebut, boleh kita mengqashar sholat. Demikian juga mencakup yang walil mandubi kasilatir rahimi. Juga mencakup perjalanan yang hukumnya mandub. Mandub itu apa? Susu. Kok susu sih? Sunnah, Bu. Sunnah, bukan susu, ya Allah. Sunnah, ya. Perjalanan yang mandub. Ada yang haus. Iya, Bu, malam Jumat, nanti malam, Bu. Astagfirullah. Ya. Sunnah. Mandub itu kata lain dari sunnah, ya. Nah, juga mencakup perjalanan yang sunnah, yang mandub. Apa itu? Contohnya misalnya perjalanan untuk menjalin tadi silaturahmi. Misalnya pada waktu Lebaran, ya, kita menziarahi, mengunjungi sanak famili yang ada di luar kota, yang jaraknya itu sudah dibolehkan untuk melakukan perjalanan atau untuk mengqashar sholat. Nah, itu boleh kita mengqashar sholat yang sudah memenuhi syarat perjalanannya itu. Ya, itu yang mandub, yang sunnah. Kemudian juga mencakup walil mubah, mencakup perjalanan yang hukumnya mubah, yang boleh-boleh saja. Dia nggak wajib, nggak mandub juga, tapi mubah, nggak haram juga. Contohnya apa? Kasafari tijarotin, seperti melakukan perjalanan dagang, ekspedisi dagang. Ya, bawa barang dari daerah ke Jakarta. Ya, dari Jawa Tengah, misalnya dari Semarang, dibawa ke Jakarta, naik mobil. Nah, itu sudah melakukan perjalanan jauh. Nah, itu boleh dia mengqashar sholat. Amma safarul ma'siyati kas-safari liqat'i tariqi fala yatarakhasu fihi biqasrin wala jam'in. Ya. Adapun perjalanan yang dalam rangka maksiat seperti apa? Seperti tadi yang kita sebutkan, ya, untuk dugem, untuk apalagi tadi, untuk judi. Di sini disebutkan kas-safari liqat'i tariq, seperti perjalanan untuk membegal. Ya, ada itu. Yang memang dia niatnya itu melakukan perjalanan untuk begal orang, untuk merampok orang, untuk membunuh orang. Nah, ini fala yatarakhasu atau yutarakhasu fihi biqasrin wala jam'in. Maka tidak ada dispensasi untuk melakukan qashar maupun jamak sholat. Ya, tidak boleh jamak, tidak boleh qashar. Kalau dia masih ingat Tuhan, ya dia sholat, tapi sholatnya sholat biasa. Nggak boleh diqashar dan tidak boleh dijamak. Karena ada tuh biasanya orang yang melakukan perjalanan niatnya itu jahat niatnya. Misalnya tadilah dia niat melakukan perjalanan untuk judi. Jauh-jauh ke Makau misalnya, dari Jakarta ke Makau gitu kan. Nah, ini tapi dia masih ingat Allah. Wah, saya masih mau sholat juga gitu kan. Ini artinya apa, Bu? STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Nah, itu. Ada orang yang seperti itu, Bu. Perjalanannya mau maksiat, ada, Bu, ya? Masih. Iya.
perjalanannya dalam rangka maksiat, tapi dia masih ingat Tuhan, maka dia sholat, gitu kan. Nah, ini namanya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ada yang seperti itu. Nah, orang yang seperti itu tadi tidak mendapatkan keringanan untuk mengkosor dan juga menjamak sholat. Jadi kalau dia mau sholat, ya sholat biasa. Nggak boleh dikosor, yang 4 rakaat, 4 rakaat. Ya. Nggak boleh dikosor dan nggak boleh dijamak. Yang kedua, mana tadi? Wasani itu tadi syarat yang pertama ya. Syarat yang pertama apa tadi? Perjalanan tidak dalam rangka maksiat. Wasani antakuna masafatuhu ay as-safar sittata asyara farsakhon tahdidan. Yaitu syarat yang kedua, jarak perjalanannya, jarak yang dia tempuh adalah sittata asyara farsakhon. Syarat yang kedua adalah jarak yang ditempuh oleh orang yang melakukan perjalanan itu adalah sittata asyara farsakh. 16 farsakh. Berapa itu 16 farsakh? Sittata asyara farsakhon tahdidan. Tahdidan itu harus pas. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya, berbeda dengan takriban. Kalau takriban itu perkiraan, kurang lebih segitu. Tapi kalau bunyinya tahdidan, berarti tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari 16 farsakh fil asohi, menurut pendapat yang paling kuat. Wala tuhsabu muddatur ruju' minha, dan 16 farsakh ini dihitung dari satu perjalanan saja. Artinya bukan pulang pergi. Ya. Jadi hitungan 16 farsakh itu hanya perjalanan ketika berangkat. Ya, bukan pulang pergi. Kalau ketika berangkat, misalnya jarak dari Jakarta ke Bandung, itu berapa, Bu? Hah? Wah, nggak nyampe 80 kilo. 70-80 kilo. Ya. Misalnya dari Jakarta ke Bandung, sekitar itu ya, 70-80 kilo. Atau 90 kilo maksimal gitu kan. Nah, itu dihitung dari Jakarta ke Bandungnya. Itu kalau sudah mencapai 16 farsakh, maka sudah menjadi syarat tadi dibolehkannya mengkosor dan menjamak sholat, ya. Jadi bukan pulang pergi. Kalau pulang pergi keenakan, Bu, misalnya jarak Jakarta Bekasi pulang pergi dihitungnya. Nah, kita kosor terus, jamak terus gitu kan nanti. Ya. Kemudian wala tuhsabna, tadi tidak dihitung muddatar rujuk, jarak ketika pulangnya, bukan pulang pergi. Wal farsakhu thalathatu amyal, dan satu farsakh itu ukurannya adalah 3 mil, ya. Satu farsakh itu sama dengan 3 mil. Wa hina idzin famajmu'ul farasikhi thamaniyata wa arba'una milan. Maka dengan demikian, kalau tadi 16 farsakh kali 3 mil berarti berapa, Bu? 48. Betul nggak? 16 kali 3, 48 mil. Ya, 48 mil. Wal milu arba'atu alafi khutwatin. Dan 1 mil itu adalah sama dengan 4.000 langkah. 1 mil itu sama dengan 4.000 langkah. Wal khutwatu thalathatu aqdam. Dan 1 langkah itu sama dengan 3 telapak kaki. 3 tapak. Itu 1 langkah. Betul nggak? Kalau kita melangkah itu kira-kira ukuran langkah kita itu 3 tapak. 1, 2, 3. Itu kan? Segini, sekitar berapa? Setengah meter kali ya? Setengah meter kurang lebih. 1 tapak itu. Wal murad bil amyal al-hashimiyah. Yang dimaksud dengan mil, ukuran mil di sini adalah ukuran milnya Bani Hashim, ya, bukan Bani Umayyah. Nah, ini ada bedanya. Ini apa? Ukuran yang dipakai oleh orang Arab zaman dahulu. Nah, kalau zaman sekarang kan kita pakainya apa, Bu? Kilo. Coba sekarang dicek. 1 farsakh itu berapa kilo? 1 farsakh sama dengan berapa kilo? Coba cek. 6 kilo kali 16 berapa? Kata tadi syaratnya 16 kilo. Coba 6 kali 16 berapa? 80-an. Coba. Hah? 96.
96 kilo. Ya. Ya. 96 kilo ya. Baik. Di dalam meter apa kilo tadi? Oh, meter. Ya. Ya. Ya, jadi jarak yang bisa dikosor itu dalam madzhab Syafi'i itu antara 81 kilo sampai tadi 96 kilo, sekitar itu. Itu sudah boleh dijamak dan kosor. Ya, tergantung ukuran farsaknya itu berapa kilo. 5 kilo atau 6 kilo. Coba kalau kali 6, kali 5. 16 kali 5 berapa? 16 kali 5. 80 pas. Hah? 80 pas. Nah, itu. Nah, tergantung nanti satu farsak itu berapa kilo. Ya. Jadi antara amannya sih 81 ya. 81 kilo sampai 95 kilo tadi. Itu dalam madzhab Syafi'i ya. Jadi kalau perjalanannya sudah mencapai 81 sampai 95 kilo, maka itu sudah boleh kita mengqashar dan juga menjamak sholat kita. Puncak. Nah, puncak itu nggak sampai 80 kilo itu. Kalau menurut madzhab Syafi'i, itu sebenarnya belum masuk kategori. Nah, betul. Tapi gini, tapi pendapat lain itu membolehkan. Ya, betul. Pendapat lain, madhab lain itu membolehkan. Bahkan menurut sebagian pendapat, itu begitu kita keluar rumah saja, itu boleh mengqashar. Tapi dalam perjalanan jauh ya, artinya untuk melakukan perjalanan jauh ya. Nah, tapi begitu keluar rumah, itu sudah boleh qashar gitu. Jadi kita tidak apa-apa. Ya, kita tidak apa-apa mengqashar sholat kalau ke puncak, karena ada pendapat dari madhab lain, ulama lain, itu membolehkan gitu. Ada lagi Bu pendapat yang lebih ekstrim, bukan ekstrim, ini semacam ijtihad para ulama kontemporer ya, dan ini sedang diwacanakan di Jakarta oleh para kiai-kiai NU begini. Kalau dulu itu kan yang menjadi pertimbangan adalah masafah tadi, jarak, ya kan? Jarak. Karena dulu belum ada teknologi, belum ada pesawat, belum ada mobil, gitu kan? Maka yang menjadi pertimbangan adalah masafah, jaraknya, jarak perjalanan. Semakin jauh, ya semakin boleh melakukan qashar dan jamak. Nah, kalau sekarang permasalahan semakin kompleks. Yang menjadi masalah itu bukan hanya masafah, bukan hanya jarak, tapi juga masyaqqah. Apa itu masyaqqah, Bu? Kesulitan. Masyaqqah bukan masako. Masyaqqah. Ya. Pakai qaf ya, bukan masako. Itu mah teman ibu-ibu masak itu. Ya. Nah, sekarang ada wacananya seperti itu. Ada semacam ijtihad yang sedang dibicarakan bahwa syarat untuk mengqashar itu yang menjadi pertimbangan bukan hanya masafah, bukan hanya jarak, tapi juga masyaqqah, kesulitan orang dalam melakukan perjalanan. Karena begini, kalau yang menjadi pertimbangan itu hanya masafah, tidak masyaqqah, tidak ada masyaqqah yang menjadi pertimbangan, maka sekarang misalnya sudah ada teknologi pesawat, ya kan? Orang yang melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya misalnya, itu berapa jam, Bu? 1,5 jam maksimal, ya kan? Tapi jaraknya jauh, ya kan? Jakarta Surabaya itu lebih dari 400 kilo. Lebih 500 kiloan. Ya, lebih bahkan 800 kilo ya antara Jakarta Surabaya itu. Kalau kita hitung masafah memang jauh, tapi di situ tidak ada masyaqqah kalau kita naik pesawat. Bayangkan naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya itu hanya 1,5 jam. Boleh nggak kita mengqashar? Ya, boleh mengqashar. Kenapa nggak boleh? Tapi begini, tapi ada kan jarak boleh, tetap boleh. Tapi begini, ada satu masalah lagi. Jarak antara Jakarta dan Bekasi itu kan berapa? Sedikit banget kan? Mungkin 20 kilo maksimal. Ya kan? Tapi di situ ada masyaqqah. Kesulitan. Apa itu? Macet. Ya kan? Macet, terus panas, ya. Apalagi kalau naik mobil, orang pulang kerja
misalnya pulang kerja zuhur, ya kan? Bisa sampai rumah itu bisa sebelum maghrib kalau udah macet, kan begitu. Atau pulang kerjanya dia asar, bisa sebelum asar misalnya, bisa lewat itu asarnya. Sampai maghrib, sampai rumah. Itu kan apa? Kesulitan, adanya masyakoh di situ. Nah, boleh nggak kalau kita mempertimbangkan masyakoh itu mengqashar sholat? Walaupun jaraknya hanya sedikit. Memang jaraknya sedikit, ya pendek antara Jakarta dan Bekasi, tetapi di situ ada kesulitan. Betul nggak? Ada kesulitan di situ. Macet, kalau kita mau sholat nggak bisa keluar, gitu kan? Sudah macet gimana sholatnya? Wudunya gimana? Ya kan? Mau keluar mampir ke masjid susah. Stuck di situ. Kalau bawa mobil misalnya. Apalagi bawa mobil ya. Susah. Nah sekarang boleh nggak mengqashar sholat dalam keadaan seperti itu? Nah ini ada yang beristihad itu boleh. Pertimbangan masyakoh itu boleh. Ya, boleh untuk mengqashar sholat dan menjamak sholat. Nah, dalam kondisi seperti itu. Itu yang terbaru ya. Kemudian yang ketiga, ats-tsalis an yakunal qasiru muaddiyan lis-shalat ar-rubaiyah ammal fa'ita hadaran fala tuqda fihi maqsuratan. Yang ketiga adalah orang yang mengqashar itu melaksanakan qasharnya terhadap sholat yang 4 rakaat dan itu dilaksanakan secara ada. Ada itu apa, Bu? Pada waktunya, bukan qadha maksudnya, ya. Ada itu bukan qadha. Kan kalau kita niat sholat gimana? Sholli fardhu adz-dzuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan, kan begitu kan? Adaan itu artinya apa? Tepat waktu, pada waktunya. Kalau misalnya kita sholatnya sudah melewati zuhur, berarti qadha, kan gitu kan? Kelewat zuhurnya misalnya. Atau yang paling sering pasti subuh, ya kan? Ya, paling sering subuh, bangunnya jam 7. Malamnya habis bertempur. Ya, itu. Malamnya. Nah, itu. Kelihatan. Malamnya habis sunah Rasul. Ya. Kecapean. Bangunnya jam 7. Jam 7 sudah lewat subuhnya, berarti niatnya sudah bukan adaan, tapi qadhaan gitu ya. Nah, orang yang melakukan qashar, syarat yang ketiga itu harus sholat yang ada, bukan qadha. Sholat yang 4 tadi ya, yang 4 rakaat tadi ya. Ammal fa'itatu hadaron fala tuqda fihi maqsuratan. Adapun sholat yang terlewat ya, yang terlewat ketika dalam keadaan hador itu tadi apa? Kebalikan dari safar. Kalau hador itu berarti orang yang tidak melakukan perjalanan, ya, menetap, nggak sedang melakukan perjalanan. Sholat yang terlewat ketika orang tadi tidak melakukan perjalanan, fala tuqda fihi maqsuratan, maka tidak boleh diqadha dengan qashar. Ya, maksudnya gimana, Bu? Maksudnya gini, misalnya saya mau melakukan perjalanan ke Surabaya, ya kan? Saya mau melakukan perjalanan ke Surabaya, tapi ini pas waktu zuhur ya, pas waktu zuhur. Tapi ternyata ketika saya melakukan perjalanan itu, saya kelewat waktu zuhur sampai asar. Padahal saya belum berangkat ini. Tapi saya belum sempat melaksanakan sholat zuhur. Sudah masuk waktu asar. Nah, ketika asar saya melakukan perjalanan ke Surabaya. Naik mobil, naik pesawat, naik kereta. Ya. Saya melakukan perjalanan ke Surabaya ketika asar tadi. Nah, karena tadi sholat zuhur ketinggalan, terlewat, maka kalaupun kita sudah melakukan perjalanan, sudah melakukan safar, maka sholat zuhur tadi yang ketinggalan, itu tidak boleh diqashar. Kenapa? Karena ketinggalannya waktu kita belum melakukan perjalanan, gitu loh. Ya, maka tidak boleh diqashar. Fala tuqda fihi maqsuratan. Tidak boleh diqadha dengan cara qashar. Kalau mengqadha ya qadha 4 rakaat.
nggak boleh 2 rakaat, gitu ya. Wal faitatu fis safari tuqda fihi maksuratan, ya, la fil hadar. Sedangkan sholat yang tertinggal ketika safar, maka boleh dikosor. Kalau sholatnya itu tertinggal ketika dalam perjalanan, maka itu boleh dikosor. Misalnya, melakukan perjalanan kita sudah melakukan perjalanan di waktu zuhur. Ternyata ketika zuhur itu lewat waktunya, habis. Masuk asar kan? Nah, berarti boleh kita jamak kosor di situ. 2 rakaat di jamak takhir di asar, di waktu asar kan gitu. Jadi boleh 2 rakaat. Ya. Mana tadi? La fil hador. Jadi mengkosor sholatnya tadi harus dilakukan dalam perjalanan juga. Bukan fil hador, bukan ketika dia sudah menetap. Ya. Jadi kalau mau mengkosor sholat ketika perjalanan, ya, yang tadi sholatnya ketinggalan ketika safar, ya mengkosornya ketika safar, bukan ketika sudah menetap. Gitu Bu ya, bisa dipahamin ya? Baik. Kemudian warrobi, syarat yang keempat, an yanuyal musafiru al-qasra lis-sholati ma'al ihrami biha. Orang yang melakukan perjalanan itu harus meniatkan untuk mengqashar sholatnya ma'al ihram, bersamaan dengan dia melakukan takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram itu diniatkan dalam hati, walaupun mulutnya sebelum takbiratul ihram itu sudah meniatkan, ya, sholli fardhu dhuhri rakaataini qasran gitu kan. Tetapi ketika takbiratul ihram itu hati kita harus terbetik bahwa kita niat qashar, gitu ya. Nah, boleh sebelum takbiratul ihram itu mulut kita mengucapkan, tapi ketika takbiratul ihram harus diniatkan qashar, gitu ya. Ma'al ihrami biha. Kemudian yang kelima, wal khamisu an la ya'tamma fi juz'in min sholatihi bimuqimin. Tidak boleh orang yang melakukan qashar tadi bermakmum kepada orang yang tidak melakukan perjalanan. Artinya orang yang sholatnya itu tidak dikosor, nggak boleh bermakmum. Ya, fi juz'in min sholatihi, walaupun hanya sebagian dari sholatnya, dari rokaatnya. Misalnya kita bermakmum kepada orang yang tidak melakukan perjalanan, dan meskipun hanya sebagian, maksudnya sebagian itu dia misalnya sudah masuk rokaat ketiga atau masuk rokaat kedua. Nah, kita baru masuk di situ, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Dia sudah masuk rokaat terakhir, tinggal salam misalnya. Kemudian kita mau mengqashar sholat, ikutin dia. Nah, ini nggak boleh, karena dia bukan musafir. Maka tidak boleh kita bermakmum kepada orang yang mukim tadi, yang tidak melakukan perjalanan, meskipun hanya sebagian rokaat. Ya, nggak boleh. Au biman yusolli sholatan tamah, atau orang yang tadi melakukan sholat yang sempurna, yang tidak dikosor, ya. Liyashmal musafir al-mutim. Termasuk juga tidak boleh kita melakukan atau bermakmum kepada orang musafir yang tidak mengkosor sholatnya, Bu. Paham? Kan kosor itu kan hukumnya boleh, jais, ya kan? Maka kalau hukumnya jais, ada juga orang-orang yang berpendapat gini, saya nggak mau qashar, saya tetap sholat normal aja, 4 rakaat. Nah, kalau ada orang yang melakukan perjalanan tapi tidak mengqashar sholat seperti itu, maka orang yang mau mengqashar sholat nggak boleh bermakmum kepada orang tadi, walaupun dia juga musafir, gitu loh. Ya, walaupun dia juga musafir, tapi kalau dia tidak mengqashar, tidak boleh dijadikan imam oleh orang yang mengqashar, gitu ya. Itu 5 syarat bagi orang yang mau mengqashar sholat. Kemudian wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan mubahan an yajma'a baina sholatai dhuhri wal asri taqdiman wa ta'khiran. Nah, dan dibolehkan bagi orang yang melakukan perjalanan dengan perjalanan yang jauh dan perjalanan yang mubah, artinya mubah itu tidak dalam rangka maksiat tadi, ya. Berarti kalau
perjalanan wajib bagaimana? Ya lebih boleh lagi gitu. Yang mubah aja boleh, apalagi yang wajib kan begitu. An yajma' baina sholatai zuhri wal asri, untuk menjamak, ini tentang jamak ya, tadi qashar ini jamak. Untuk menjamak antara sholat zuhur dan sholat asar, takdiman wa ta'khiron, baik itu jamak takdim dan jamak takhir ya. Wa huwa makna qaulihi fi waqti ayyihi masya'a. Dan itu maksud dari makna dari penulis fi waqtin ayyihi masya'a, di dalam waktu kapanpun yang dia sukai. Artinya boleh jamak takhir, boleh jamak takdim. Orang yang melakukan perjalanan jauh dengan syarat 16 farsakh tadi atau sekitar 80 kilo sampai 95 kilo tadi, boleh menjamak sholatnya. Kalau tadi qashar ya, sekarang jamak. Jamak itu apa, Bu? Mengumpulkan sholatnya di satu waktu. Asar dan zuhur dan asar dikumpulkan di zuhur, itu boleh. Zuhur dan asar dikumpulkan di asar, nah, itu boleh. Ya. Boleh menjamak sholatnya. Takdiman wa ta'khiron, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Jamak takdim itu gimana, Bu? Sholat zuhur dan asar dilaksanakan di waktu zuhur. Kalau jamak takhir, sholat zuhur dan asar dilaksanakan di waktu asar. Ya. Wa huwa ma'na qoulihi ta'ala tadi. Dan ini makna dari penulis fi waqti ayyihi masya'a, di waktu manapun yang dia sukai, yang dia kehendaki. Wa an yajma' baina sholatail maghrib wal isya taqdiman wa ta'khiran, dan juga dibolehkan baginya untuk menjamak, mengumpulkan antara sholat maghrib dan sholat isya, taqdiman wa ta'khiran, baik sholat jamak takdim maupun jamak takhir itu boleh ya, maghrib dan isya boleh. Jadi kesimpulannya apa di sini, Bu? Yang boleh dijamak itu hanya sholat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Subuh nggak boleh digabung dengan zuhur, ya, nggak boleh. Asar digabung dengan maghrib, nggak boleh. Nah, tapi ada, Bu, yang sholat dijamak semua, Bu, ya, dijamak semua, ya. Ada itu yang begitu tuh, seharian gitu kan, sibuk kerja, nggak sempat sholat. Dari subuh sampai maghrib sampai isya. Akhirnya niat sholat begini. Sholli fardhu subhi, wal zuhri, wal asri, wal maghribi, wal isya'i, oplosan lillahi ta'ala. Aduh, kacau ini udah. Hah? Udah dioplos itu. Rusak lah gitu namanya. Ya, nggak boleh itu, Bu, ya. Nggak boleh. Ya, yang boleh itu hanya dua. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya, nggak boleh digabung-gabung. Subuh nggak boleh digabung dengan zuhur, asar nggak boleh digabung dengan maghrib. Ya, itu. Wa syurutu jam'i taqdimi salasatun, dan syarat jamak takdim itu ada 3. Apa saja? Ya, syaratnya yang pertama, al-awwalu an yabda bil-zuhri qabla al-asri. Yang pertama, harus memulai zuhur dulu baru asar. Ini untuk sholat zuhur dan asar. Kalau jamak takdim, maka dimulai zuhur dulu baru asar. Nggak boleh dibalik, Bu. Asar baru zuhur, nggak boleh. Ya. Kalau jamak takdim, ya zuhur dulu baru asar. Wabil maghribi qabla al-isya. Nah, kemudian kalau jamak takdimnya itu antara maghrib dengan isya, maka yang didahulukan adalah maghrib dulu baru isya. Maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, gitu ya. Falau akasa ka'an bada'a bil asri qabla dhuhri masalan lam yasihha wa yu'iduha ba'daha in arada al jam'a. Kalau seandainya dibalik tadi, ka'an bada'a bil asri qabla dhuhri, dengan membalik, ya, memulai terlebih dahulu asar kemudian baru zuhur, ya, falam yasih, maka itu tidak sah sholatnya, ya, nggak sah sholatnya, terutama sholat asarnya nggak sah, ya, tapi sholat zuhurnya boleh sah, karena ini jamak takdim kok sholat asar duluan, gitu ya, ya zuhur dulu gitu, ini tidak sah sholat asarnya, sholat zuhurnya boleh.
Wa yu'iduha ba'daha in arada al-jam'a. Kemudian dia harus mengulanginya kalau seandainya dia mendahulukan asarnya dulu, ya. Dia harus mengulanginya in arada al-jam'a. Kalau dia memang ingin menjamak sholatnya harus diulangi. Itu yang pertama. Ya, silakan sambil dinikmati yang ada ini. Yang kedua, wasani niyatul jam'i awwalas salati al-ula bi an taqtarina niyatul jam'i bi taharrumiha. Syarat yang kedua adalah berniat untuk menjamak salat, ya. Niat untuk menjamak salat kapan? Awwalas salatil ula, pada saat salat yang pertama. Kan salat jamak itu pasti 2 rakaat, 2 salat digabung kan? Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Niatnya itu harus di sholat yang pertama, ya, ketika sholat zuhur atau ketika sholat maghribnya, itu harus diniatkan jamak. Makanya usolli, misalnya niat sholat jamak itu gimana, Bu? Usolli zuhur misalnya sama asar, jamak takdim. Usolli fardhu zuhri, ya, gimana? Nggak pernah dengar? Nggak pernah? Aduh ini. Ya, kalau zuhurnya itu tidak jamak. Tapi asarnya yang dijamak. Kalau zuhurnya tuh niatnya gini. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasron lillahi ta'ala. Itu qasor. Karena zuhurnya memang di waktunya kan. Pada waktunya. Jadi niatnya itu qasor. Mengqasor sholat 2 rakaat. Usolli fardhu zuhri qasran lillahi, rakaataini qasran lillahi ta'ala, ya. Nah, salat asarnya itu baru jamak. Usolli fardhul asri jam'at taqdimi fi dhuhri rakaataini qasran lillahi ta'ala. Itu baru dijamak. Usolli fardhul asri jam'at taqdimi, ya. Rakaataini qasran lillahi ta'ala. Gitu ya. Usolli fardhul asri jam'at takdimi fi dhuhri. Aku niat sholat asar jamak takdim di waktu zuhur, begitu ya. Rakaataini 2 rakaat qasran lillahi ta'ala. Secara qasar lillahi ta'ala, gitu ya. Jadi niat jamaknya itu harus di sholat yang pertama. Bi antak tarina niyatul jam'i bi taharrumiha, dan niatnya itu dibarengkan dengan takbiratul ihram tadi, ya, seperti yang tadi dijelaskan di awal. Boleh diucapkan sebelumnya, tapi ketika takbiratul ihram juga batin kita harus meniatkan bahwa kita menjamak sholat, begitu ya. Fala yakfi taqdimuha ma'at taharrum. Maka tidak cukup mendahulukan niat itu sebelum taharrum. Jadi kalau kita cuma niat lafal saja, ya, cuma mengucapkan saja sebelum takbiratul ihram, tapi tidak meniatkan ketika takbiratul ihram, itu tidak cukup, ya, tidak cukup. Fala yakfi. Ya, mana tadi? Fala yakfi taqdimuha ala taharrum. Tidak cukup niat itu sebelum taharrum. Artinya apa? Ketika takbiratul ihram harus juga diniatkan, ya, dibarengkan dengan takbiratul ihram. Wala ta'khiruha anis salam minal ula. Juga tidak boleh diakhirkan sampai salam, ya. Tidak boleh diakhirkan sampai salam di sholat yang pertama. Sebelum salam dia baru niat jamak, nggak boleh. Ya, yang paling pas ya ketika takbiratul ihram tadi. Kemudian watajuzu fi athnaiha 'alal adhar, tapi boleh diniatkan di tengah-tengah sholat. Ya, jadi kalau tidak pas takbiratul ihram di tengah-tengah sholat, asal belum sampai salam itu boleh. Tidak di akhir-akhir sholat ya, tapi di tengah sholat di rakaat kedua itu masih boleh. Di rakaat pertama sebelum masuk kedua maksudnya ya, itu boleh. Ya, sebelum salam. Kemudian syarat yang ketiga ya. Wasalis al-muwalatu bainal ula wa tsaniyah. Yang ketiga adalah al-muwalah. Masih ingat muwalah itu apa? Ya. Dulu kita bahas perihal wudu, pasal tentang wudu. Muwalat itu berkesinam. Nah, lupa ini. Berkesinambungan, berkelanjutan. Artinya apa? Tidak ada jeda waktu yang lama. Al-muwalatu bainal ula wa tsaniyah
bi an la yatula al-faslu bainahuma. Berkesinambungan, berkelanjutan antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua, bi an la yatula al-faslu bainahuma, dengan jeda yang tidak panjang antara keduanya. Antara sholat zuhur dengan sholat asar, itu kan ada jedanya, ya kan? Ketika kita menjamak, betul nggak? Itu boleh kalau jedanya itu nggak terlalu lama. Tapi kalau jedanya sudah terlalu lama, ya secara adat, misalnya setelah sholat zuhur 2 rakaat, kan harusnya lanjut sholat asar 2 rakaat. Tapi ini setelah sholat zuhur dia ketiduran, lama gitu kan. Nah ini udah tidak mualat namanya. Apalagi sambil ngopi, ngerokok dulu, sambil makan di warteg, habis itu baru lanjut sholat asar. Nggak boleh. Nah, itu tidak mualah namanya. Tapi kalau jedanya itu sebentar gitu kan, misalnya setelah sholat 2 rakaat zuhur, kemudian ngobrol sebentar. Gimana? Ntar malam sunnah Rasul ntar malam gimana? Aman gitu kan. Nah, itu boleh. Habis itu ya udah komat. Nah, itu boleh gitu ya. Wajib ya malah ya. Waduh. Atau setelah salam zuhur kemudian tanya gimana itu si ini utangnya udah bayar belum? Gosip begitu ya. Gibah dulu. Nah itu boleh kalau cuma sebentar jedanya, ya jedanya sebentar nggak apa-apa. Tapi kalau sudah lama itu namanya tidak mualah, ya tidak mualah, tidak berkesinambungan. Fa in tala urfan walau bi'udhrin kanaumin wajaba ta'khiru sholati tsaniyah ila waqtiha. Bagaimana kalau seandainya ternyata jedanya itu lama? Ya. Fa in tala urfan, kalau seandainya jedanya itu lama secara adat, artinya menurut kebiasaan itu hitungannya sudah lama, itu kan seperti ngobrol dan lain sebagainya tadi, seperti ngopi dulu, tidur dulu gitu kan. Walau bi'udhrin, meskipun itu dengan udzur, ada udzurnya, kanaumin seperti tidur, wajaba ta'khiru sholat atsaniyah ila waqtiha. Maka sholat yang kedua itu harus diakhirkan sampai tiba waktunya. Paham Bu? Maksudnya begini, kalau seandainya ternyata jedanya itu lama, setelah sholat zuhur 2 rakaat, ternyata dia ini ketiduran, ya, dan tidurnya lama. Tidurnya lama, bukan tidur sebentar terus bangun ya. Tidurnya lama Bu, sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kemudian dia baru bangun, astagfirullah, gitu kan, saya ketiduran ini. Baru dia mau sholat lagi. Nah, kalau jedanya lama seperti itu, maka sholat yang kedua, sholat asarnya tadi, tidak boleh langsung dikerjakan saat itu. Harus diakhirkan sampai masuk sholat asar. Sampai masuk waktu sholat asar. Ya, nggak boleh langsung sholat saat itu. Ketika dia bangun, terus lanjut sholat asarnya, nggak boleh. Karena jedanya sudah terlalu lama, maka dia harus mengakhirkan sholat asarnya sampai tiba waktu asar. Wala yadurru fil muwalati bainahuma faslun yasirun urfan. Nah ini tadi. Dan tidak masalah di dalam mualat itu, tidak berpengaruh dalam mualat, dalam kesinambungan sholat tadi. Faslun yasirun. Bainahuma faslun yasirun. Antara keduanya jeda yang singkat, yang sedikit. Ya. Secara urf, secara adat. Seperti tadi, ngobrol sebentar, gimana nanti malam? Atau gimana nih, rutenya kita setelah dari sini kemana nih? Nah, itu boleh ngobrol-ngobrol sebentar. Ya, baru kemudian, ya udah komat yuk. Komat lagi untuk sholat yang kedua. Itu boleh, ya, secara adat. Selanjutnya, wa amma jam'ut ta'khiri fayajibu fihi an yakuna biniyatil jam'i. Wa takunun niyatu hadhihi fi waqtil ula. Adapun jamak takhir, ya tadi jamak takdim ya. Adapun jamak takhir fayajibu fihi an yakuna bi niyatil jam'i. Maka di dalamnya diwajibkan kita meniatkan untuk jamak, ya. Jadi wa takunun niyah hadhihi fi waqtil ula. Kalau kita niat jamak takhir, maka kita harus meniatkan jamaknya. Dan niatnya itu dilakukan di sholat yang pertama.
ya di sholat yang pertama. Artinya ketika kita niat sholat yang pertama itu, kita harus juga meniatkan bahwa ini saya akan menjamak sholat, ya, antara zuhur dengan asar, antara maghrib dengan isya. Dalam hati kita itu harus seperti itu. Meskipun nanti ketika sholat yang kedua, sholat zuhur, sholat asarnya, tetap usolli fardhu al-zuhri jam'at ta'khiri fil asri.